Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengajar mata pelajaran simulasi komunikasi digital di SMK Piramida. Sebelum ke materi, langkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Krisna Ditya Bahari. Saya lulusan STEM IKM Bandung untuk jurusan S1 Teknik Informatika. Sekarang saya dan istri serta anak saya tinggal di Sangyang Rancaikek. Silahkan kalian baca profil saya di sini. Untuk kompetensi dasar mata pelajaran yang saya ajarkan, untuk pengetahuannya menerapkan logika dan algoritma komputer. Sedangkan untuk keterampilannya menggunakan fungsi-fungsi komen atau perintah pada komputer. Indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran yang saya ajarkan adalah untuk pengetahuannya, yang pertama menjelaskan konsep logika dan algoritma. Kedua, mengurutkan prosedur fungsi-fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk keterampilannya, yang pertama, menjelaskan fungsi dasar perintah pada sistem komputer. Yang kedua, menerapkan penggunaan perintah berdasarkan fungsi dasar perintah pada sistem komputer. Untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang saya ajarkan khusus untuk bab ini, pertama, untuk pengetahuannya, setelah menonton video pembelajaran, diharapkan siswa kelas 10 SMK Piramida mampu pertama menjelaskan konsep logika dengan baik, kedua mengurutkan prosedur fungsi-fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Dan untuk keterampilannya, dengan mempelajari logika algoritma komputer melalui video pembelajaran, diharapkan siswa kelas 10 Piramida mampu menjelaskan fungsi perintah dasar pada sistem komputer dengan benar, menerapkan penggunaan perintah berdasarkan fungsi dasar perintah pada sistem komputer dengan baik. Oke, kita langsung ke materi. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas pengertian algoritma. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut sebagai algoritma. Oke, untuk penjelasannya silakan kalian baca di video ini. Jika memang kalian merasa ini penting, silakan kalian tulis di buku catatan. Dan alangkah lebih bagusnya, video ini kalian download saja di YouTube agar menghemat kuota. Oke, silakan kalian baca di sini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kriteria algoritma. Nah, untuk kriteria algoritma yang pertama ada input, yaitu permasalahan yang dihadapkan akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki satu atau lebih inputan. Kedua, ada proses, yaitu rencana atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Ketiga, ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Keempat, ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Kelima, ada tujuan akhir yang dicapai. Akhir dari program, di mana program akan berhenti ketika tujuan telah tercapai. Silakan kalian baca materinya di sini ya. Jika kalian merasa penting, silakan kalian tulis di buku catatan. Oke, selanjutnya
Tujuan dan fungsi algoritma. Nah, yang pertama, untuk membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan besar. Kedua, untuk memudahkan dalam membuat sebuah program untuk masalah tertentu. Tiga, algoritma dapat digunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keempat, membantu memecahkan permasalahan dengan logika dan sistematis. Kelima, untuk meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang. Keenam, agar dapat melakukan pendekatan top-down dan divide and conquer. 7, untuk memudahkan membuat program yang lebih rapi dan teratur. Kedelapan, memudahkan proses modifikasi pada program karena bisa dilakukan hanya pada satu modul tanpa harus mengubah modul lainnya. 9, kriteria ketika terjadi kesalahan, algoritma dapat membantu menemukan karena alur kerja yang jelas. 10, memudahkan proses dokumentasi. Silakan kalian baca lagi ya materinya di sini. Oke. Jika kalian merasa penting, silakan kalian tulis ya. Nah, karena menulis itu membaca 2 kali. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas klasifikasi algoritma. Yang pertama ada rekursi dan literasi. Kedua, logikal. Ketiga, serial, paralel, atau terdistribusi. Keempat, ada deterministik atau non-deterministik. Kelima, tepat atau perkiraan. Keenam, algoritma kuantum. Nah, dengarkan baik-baik. Ini tugas kalian ya. Tugas kalian itu adalah mencari penjelasan untuk keenam klasifikasi algoritma ini. Kemudian kalian tulis di buku catatan. Dan setelah ditulis, kalian foto, kemudian kirim ke nomor WhatsApp saya. Oke, untuk nomor WhatsApp-nya akan diberikan di akhir video ini. Oke, sekali lagi. Tugas kalian adalah mencari penjelasan untuk keenam klasifikasi algoritma ini. Kemudian kalian tulis di buku catatan, foto tulisannya sebaik mungkin, kirim tulisannya itu ke nomor WhatsApp saya. Oke? Ayo, jangan sampai lupa mengerjakan tugasnya ya. Mudah kok tugasnya juga. Mudah kan? Hanya mencari penjelasan, tulis, kemudian kirim. Oke, selanjutnya contoh penggunaan algoritma. Untuk contohnya, saya mencontohkan algoritma pembuatan mie instan. Pertama, siapkan 1 bungkus mie instan, 400 ml, panci, mangkuk, sendok, dan garpu. Kedua, masukkan air ke dalam panci. Masak air di atas kompor dengan api sedang. Keempat, biarkan hingga air mendidih. Kelima, masukkan mie instan ke dalam air mendidih. Keenam, aduk perlahan hingga 3 menit. 7, jika mie instan sudah matang, masukkan bumbu. Ke-8, aduk mie instan hingga bumbu merata. Terakhir, sajikan mie instan. Ini adalah contoh penggunaan algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian pelajari baik-baik, kemudian kalian pahami. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang lebih mendetail, yang lebih spesifik, dan lebih sulit tentunya dari ini. Tidak sulit sih, asalkan kalian paham contoh penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kalian pun pasti bisa. Saya percaya itu. Oke, silakan baca lagi materinya di sini ya. Kalau perlu kalian tulis. Oke.
penggunaan algoritma. Baca lagi ya, baca. Oke. Selanjutnya, nah, silakan kalian kirim tugas kalian ke nomor WhatsApp saya 089697703607 dengan format simdik1 underscore nama siswa. Contoh simdik1 Krisna Aditya. Ingat ya, format ini itu format fotonya. Jadi foto itu kalian rename file fotonya dengan nama simdik1 underscore nama kalian. Nanti ya, kirim sesuai format yang saya berikan agar mudah dalam pendataan tugas-tugas kalian yang masuk. Oke? Silakan kalian baca lagi di sini nomor telepon serta format tugasnya. Pengerjaan tugas diberikan waktu maksimal 1 minggu, yang artinya tugas harus dikumpulkan sebelum pembelajaran berikutnya. Oke, untuk sistem penilaian tugas, 1 minggu pengerjaan kalian akan diberikan nilai 100. 2 minggu pengerjaan kalian akan diberikan nilai 90. 3 minggu pengerjaan kalian akan diberikan nilai 80. Untuk yang lebih dari 3 minggu pengerjaannya akan diberikan nilai 70. Tidak mengerjakan tugas akan diberikan nilai 0. Oke, silakan kalian kerjakan ya dengan baik tugasnya. Sekali lagi, tugasnya tidak terlalu sulit, malah menurut saya itu cenderung mudah. Kalian hanya perlu mencari penjelasan kriteria algoritma, kemudian mencatatnya di buku, kemudian fotokan buku catatannya dan kirim ke nomor WhatsApp saya. Oke, mudah kan tugasnya? Mudah, hanya menulis. Itu karena apa? Menulis itu membaca 2 kali. Oke, sekali lagi silakan kalian kirim tugasnya ke sini ya. Kalian lihat ke sini. Nah, jangan lupa kirim tugasnya. Oke. Sekian materi pertemuan ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Maaf apabila video pembelajaran ini banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.